Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Mita selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpajakan. Perkenalkan, nama saya Anici Tusweka dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ayu Sara Lumban Raja, lalu ada Elizabeth Multifitri Sagala dan Devina Injilaye. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen perpajakan, terutama mengenai materi revaluasi aktiva tetap, merger, penghapusan NPWP dan NPPKP. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materinya. Di sini saya sendiri akan memaparkan materi mengenai revaluasi aset. Oke, langsung saja kita masuk kepada pengertian daripada revaluasi aset. Jadi revaluasi aset ini sendiri terdiri dari dua kata, yakni kata revaluasi yang berarti penilaian kembali dan aset yang berarti harta atau aktiva tetap. Jadi revaluasi aset ini mempunyai arti penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas. Kenapa hal ini dilakukan? Yakni karena adanya akibat dari kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi. Kenaikan atau penurunan nilai aset ini akan menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak wajar. Maka dari itu, penilaian kembali aset dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, nilai kemampuan perusahaan yang sebenarnya akan terlihat. Mengenai pengertian daripada revaluasi aset, sekarang kita akan masuk kepada dasar hukum apa saja yang mengatur mengenai revaluasi aset. Jadi dasar hukum mengenai revaluasi aset ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, terutama bisa kita lihat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana di situ pada poin 1 dikatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Lalu pada poin kedua, atas selisih penilaian kembali aktiva, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan atau PMK sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Yang berikut adalah dampak daripada revaluasi aset. Dampak revaluasi aset ini ada dua ya, yakni ada dampak positif dan juga nanti ada dampak negatifnya. Dampak positif daripada revaluasi aset ini yang pertama yakni penerimaan pajak akan semakin meningkat, artinya pemasukan negara semakin meningkat. Lalu yang berikut, revaluasi aset tetap dapat memperbaiki kondisi neraca keuangan perusahaan yang akan mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari kreditur. Yang menjadi sinyal positifnya di sini adalah yang diberikan investor akan mendorong fluktuasi pergerakan harga saham perusahaan. Itu tadi merupakan dampak positif, sedangkan yang dampak negatif daripada revaluasi aset adalah kondisi lain dari surplus revaluasi akan mengakibatkan kenaikan beban depresiasi sehingga berpengaruh pada penurunan laba dan dividen yang akan dibagikan perusahaan. Sedangkan dampak lainnya adalah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, surplus revaluasi akan dikenakan pajak yang bersifat final. Yang berikut merupakan tujuan melakukan revaluasi aset. Jadi ada dua tujuan utama ya, kenapa diwajibkan untuk melakukan revaluasi aset atau penilaian kembali aset, yaitu untuk tujuan pelaporan keuangan dan juga untuk perpajakan, di mana dari segi perpajakannya, fungsi dan tujuan revaluasi aset ini dibagi dari dua sudut, yakni ada sudut pemerintah dan juga sudut wajib pajak. Di sudut pemerintahnya ini, revaluasi dapat menambah penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan atau PPh badan. Sedangkan dari sudut wajib pajak, revaluasi mampu membantu dalam menghemat pembayaran pajak yang biasanya timbul akibat dari akumulasi naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi. Yang berikut yang harus kita ketahui adalah bagaimana metode dalam revaluasi aset tetap. Berdasarkan standar akuntansi atau PSAK nomor 16, revaluasi aset tetap memiliki dua metode analisis, yaitu yang pertama adalah metode model biaya. Jadi di sini aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi biaya penyusutan dan akumulasi kerugian dari penurunan nilai aset atau impairment. Biaya penyusunan ini kemudian akan dikumpulkan ke akun terpisah dan digunakan untuk mengidentifikasi nilai buku bersih pada suatu titik waktu tertentu. Sedangkan metode yang kedua adalah metode revaluasi.
Pada metode ini, aset akan dicatat sebesar nilai wajar atau fair value yang diukur secara andal dengan cara mengurangi nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi biaya penyusutan dan impairment yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Lalu yang berikut yang menjadi pertanyaan, aset apa saja yang dapat direvaluasi? Oke, di sini akan saya jelaskan. Jadi aset-aset yang dapat direvaluasi itu, yang pertama, aset yang terletak berada di Indonesia, lalu ada aset yang memiliki nilai manfaat, terutama dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Lalu, aset direvaluasi berdasarkan nilai wajar yang berada di pasaran yang berlaku pada saat penilaian. Nilai wajar biasanya ditentukan oleh otoritas atau perusahaan jasa penilai. Lalu poin berikutnya, aset direvaluasi secara teratur atau reguler. Jika revaluasi dilakukan tidak pada akhir tahun, maka kerugian atas penyusutan dihitung sampai dilakukannya revaluasi. Lalu yang berikut, aset tetap yang direvaluasi tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu 5 tahun. Dan yang terakhir mengenai revaluasi aset adalah batasan ketika melakukan revaluasi. Jadi batasan dalam melakukan revaluasi ini, yang pertama, revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir. Lalu, perusahaan yang mengajukan revaluasi komersial namun tidak memperoleh izin Dirjen Jenderal Pajak, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusutan. Lalu, penjualan aset kelompok 1 dan 2 dengan masa manfaat 4 dan 8 tahun yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir akan dikenakan tambahan PP final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10%. Baik, demikian penyampaian saya mengenai revaluasi aset tetap. Yang berikutnya mengenai merger akan dibawakan oleh rekan saya Ayu Sara Lumanraja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ica sudah mempresentasikan tentang revaluasi aset. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pengertian merger. Merger merupakan sebuah perjanjian yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan terhadap perusahaan lain, di mana tujuannya untuk menyatukan dua perusahaan yang ada menjadi satu perusahaan yang baru, atau penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham, dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi, dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau bisa mendapat saham di perusahaan yang baru. Nah, di sini ada beberapa alasan perusahaan melakukan merger. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau diversifikasi, yang kedua sinergi, yang ketiga meningkatkan dana, yang keempat menambah keterampilan manajemen atau teknologi, yang kelima pertimbangan pajak, yang keenam meningkatkan likuiditas pemilik, yang ketujuh yang terakhir yaitu melindungi diri dari pengambil alihan. Di sini ada beberapa dampak yang dihadapi perusahaan saat melakukan merger. Di sini tertera ada 4. Yang pertama yaitu retensi karyawan. Perubahan akibat penggabungan dua perusahaan ini bisa berpengaruh pada retensi karyawan. Nah, yang kedua, integrasi. Rencana integrasi antar dua perusahaan yang penting untuk disusun sebelum terjadinya tanda tangan kontrak agar perusahaan berhasil dalam merger. Yang ketiga, hubungan internasional. Tantangan yang dapat terjadi adalah mengenai perbedaan kebudayaan dan masalah bahasa. Yang terakhir yaitu mempertahankan kepercayaan stakeholder penting. Tantangan besar yang dihadapi perusahaan ketika berencana merger adalah kehilangan kepercayaan stakeholder penting dalam operasi perusahaan. Misalnya karyawan, distributor, pemasok, dan lain-lain. Di sini ada beberapa keuntungan perusahaan menggunakan merger. Yang pertama yaitu menambahkan dana atau modal dua perusahaan yang bergabung dapat meningkatkan jumlah dana perusahaan. Yang kedua, melahirkan sinergi keuntungan yang lebih banyak akan dirasakan oleh kedua perusahaan yang melakukan merger. Salah satu faktor alasannya yaitu telah tercipta sinergi dari para pihak karena bekerja sama secara kompak.
Yang ketiga, mengembangkan pertumbuhan usaha akan terasa lebih cepat. Misalkan perusahaan yang memerger adalah perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang mirip. Akses ke pasar lebih besar akan sangat mudah didapatkan dan target konsumen akan lebih luas. Hal ini akan menurunkan kemungkinan rugi dalam menjalankan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi terhadap aset yang sulit diperoleh. Merger merupakan suatu cara untuk mendapatkannya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan hal teknologi. Nah, di sini ada beberapa perlakuan pajak terhadap merger. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH. Dalam PPH terdapat dua bagian, yaitu PPH atas badan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1D merupakan objek pajak badan, dan PPH final atas penghasilan tanah dan bangunan yang berdasarkan PP 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 dikenakan tarif sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A Ayat 2D, yaitu pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak, maka kegiatan yang berhubungan dengan peleburan, pemekaran, dan pengambil alihan usaha bukan merupakan objek PPN. Yang terakhir yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 5, bahwa pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan akan terutang BPHTB dengan tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Demikian presentasi tentang merger. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devina. Terima kasih. Oke, saya akan memahami proses penghapusan NPWP dan NPPKP. NPWP yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Prosedur menyampaikan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis yang dapat dilakukan secara langsung melalui pos, melalui perusahaan jasa ekspedisi. Dalam hal pengajuan penghapusan NPWP, apabila wajib pajak masih memiliki piutang pajak, maka wajib pajak tetap berkewajiban melunasi hutang pajak tersebut. Selanjutnya, dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk penghapusan NPWP. Antara lain, pertama, WP orang pribadi adalah surat keterangan kematian atau dokumen sejenisnya dari instansi yang berwenang. Dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang kedua, WP wanita kawin, yaitu fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Yang ketiga, WP badan adalah dokumen yang menunjukkan wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, serta akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Selanjutnya, penghapusan NPWP dilakukan sepanjang wajib pajak memenuhi ketentuan. Yang pertama, tidak mempunyai utang pajak. Yang kedua, tidak sedang melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan, atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, tidak sedang dalam
proses penyelesaian persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur. Yang keempat, tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement. Yang kelima, seluruh NPWP cabang telah dihapus. Yang keenam, tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan. Jadi, jika NPWP sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, sebaiknya segera mengajukan permohonan penghapusan NPWP untuk menghindari STP dan sanksi perpajakan. Karena penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan mudah jika semua syarat dan dokumen pengurusan penghapusan NPWP lengkap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan presentasikan tentang nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau MPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau MPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang diberikan ketika pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dengan surat pengukuhan PKP. Ketika pengusaha mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut menyatakan telah resmi menjadi PKP dan terikat kewajiban perpajakan bagi PKP. Peraturan perpajakan di Indonesia menjelaskan bahwa perusahaan dengan omset lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun wajib mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun jika di kemudian hari perusahaan mengalami penurunan omset di bawah 4,8 miliar rupiah, perusahaan dapat mengajukan pencabutan pengukuhan PKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2018 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana telah tercatat dalam pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2018 sebutkan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan PKP dapat dilakukan dengan cara teknik atau manual. Pencabutan PKP dengan cara elektronik dilakukan dengan menyampaikan formulir pencabutan pengukuhan PKP pada aplikasi e-registration yang pada laman Direktur Jenderal Pajak di www.pajak.go.id dan juga mengunggah soft copy dokumen yang disyaratkan. Sedangkan pencabutan pengukuhan PKP dengan cara manual, pengusaha mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan PKP, kemudian melampirkan hard copy dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa pengusaha sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak dan permohonan disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat pengusaha terdaftar. Sedangkan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan pemeriksaan atau hasil verifikasi dilakukan apabila terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki oleh diperoleh Direktur Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif. Berikut presentasi dari kelompok kami. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dari saya bersama rekan-rekan mengenai materi tentang revaluasi aset, lalu ada merger, kemudian ada penghapusan NPWP dan NPPKP. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.